Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamiati dengan NIM 1903100076. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah geometri transformasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembuktian teorema terkait dengan sifat hasil kali dari transformasi. Jadi, sifat kali hasil transformasi terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat tertutup, yang kedua yaitu sifat asosiatif, yang ketiga yaitu identitas, dan yang keempat yaitu invers atau balikan. Nah, di sini dalam video ini saya akan menjelaskan sifat pertama sampai sifat ketiga. Jadi yang saya jelaskan di sini yaitu sifat tertutup, sifat asosiatif, dan identitas. Baik, untuk sifat pertama yaitu sifat tertutup. Teorema ketertutupan transformasi yaitu jika diberikan dua buah transformasi yaitu transformasi F, yaitu dimana jika F memetakan bidang V ke V dan G memetakan bidang V ke V, masing-masing suatu transformasi, maka hasil kali H sama dengan G komposisi F itu memetakan bidang V ke V adalah juga suatu transformasi pula. Jadi konsep dari teorema ketertutupan transformasi ini, jika ada dua transformasi, maka hasil kali atau komposisi dari dua transformasi ini adalah merupakan suatu transformasi juga. Nah, untuk langkah pembuktian dari teorema tadi, kita akan buktikan bahwa H ini adalah G komposisi F, suatu transformasi, atau H ini adalah suatu transformasi hasil kali dari dua transformasi tadi, yaitu transformasi G dan transformasi F. Nah, untuk membuktikan dari sifat ketertutupan ini, kita akan menunjukkan bahwa H ini bersifat bijektif, dalam artian H ini bersifat subjektif dan H juga adalah injektif. Nah, untuk mengawali pembuktian di sini kita akan buktikan bahwa H itu adalah surjektif. Jadi kata kunci dari surjektif ini, setiap peta itu memiliki prapeta. Nah, jadi di sini karena F adalah transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V dan daerah asal G juga seluruh V, sebab G adalah suatu transformasi. Nah, untuk langkah pertama bisa diperhatikan di layar, kita mengambil Y, bagian dari V atau elemen dari V. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah ada X sehingga HX itu sama dengan Y. Dan kita akan buktikan bahwa Y itu sama dengan HX. Nah, karena diketahui dalam teorema tadi bahwa karena G adalah transformasi, maka untuk setiap Y elemen dari V terdapat Z elemen dari V sedemikian sehingga Y sama dengan GZ. Nah, karena dalam teorema tadi juga diketahui bahwa F adalah suatu transformasi, maka Z terdapat X elemen dari V sedemikian sehingga Z itu sama dengan Fx, sehingga Y sama dengan G dikali Fx. Jadi bisa diperhatikan ya, di sini saya akan jelaskan karena tadi di sini diketahui bahwa Y sama dengan GZ, sehingga karena F suatu transformasi, maka Z terdapat X elemen dari V sedemikian sehingga Z itu sama dengan Fx. Maka di sini Y sama dengan G kali kurung siku yaitu di sini Y sama dengan G kurung siku Fx atau Y G komposisi Fx. Jadi karena
di sini tadi Y sama dengan GZ dan Z sama dengan Fx, sehingga di sini kita peroleh Y sama dengan G dikali dengan Fx, dimana Fx-nya ini yaitu nilai dari Z tadi, atau bisa kita tuliskan Y sama dengan G komposisi Fx. Nah, jadi terbukti Y sama dengan Hx, di mana G-nya di sini adalah sebagai peta dari transformasi dan X-nya adalah prapeta pada transformasi H-nya. Jadi terbukti ya bahwa H ini adalah bersifat surjektif. Kemudian yang kedua yaitu kita akan buktikan bahwa H ini adalah injektif. Nah, jadi artinya kata kunci dari injektif ini jika diberikan dua buah fungsi. Nah, kemudian jika dua buah fungsi itu tidak sama dengan, maka berarti transformasi dari dua buah fungsi juga itu adalah tidak sama dengan. Nah, jadi bisa diperhatikan jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ. Jadi, jika fungsi P tidak sama dengan fungsi Q, maka transformasi P, H ini sebagai transformasi HP tidak sama dengan HQ, atau transformasi P itu tidak sama dengan transformasi Q. Untuk setiap P, Q itu epsilon V. Nah, di sini kita ambil P, Q, anggota bagian dari V, dan P tidak sama dengan Q. Nah, karena F injektif, maka Fp tidak sama dengan Fq. Nah, jadi jelas ya bahwa ketika G kali Fp tidak sama dengan G kali Fq, karena G adalah injektif. Sehingga diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka G kali Fp tidak sama dengan G kali Fq untuk setiap PQ bagian dari V. Jadi terbukti H ini adalah bersifat injektif. Nah, karena pertama tadi kita sudah buktikan bahwa H surjektif dan H injektif, maka H ini adalah suatu transformasi. Jadi terbukti bahwa H ini adalah hasil kali dari dua buah transformasi itu G komposisi F. Jadi telah terbukti dari teorema ketertutupan tadi. Kemudian yang kedua yaitu sifat asosiatif. Jadi teorema dari asosiatif ini atau komposisi transformasi bersifat asosiatif. Di sini untuk membuktikannya diberikan satu contoh, yaitu kita ketahui bahwa T1, T2, dan T3 adalah suatu transformasi. Nah, untuk langkah pertama kita andaikan P aksen sama dengan T1 kali P double aksen sama dengan T2 kali P aksen, dan P triple aksen sama dengan T3 kali P double aksen. Jadi pengandaian ini ditujukan untuk memudahkan kita dalam penjabaran sifat asosiatifnya. Nah, maka kita bisa perhatikan di layar T3 kali T2 kali T1 kali P sama dengan T3 kali T2 kali T1 kali P sama dengan T3 kali T2 kurung kurawat T1 kali P. Nah, di sini kita memulai dari dengan yang paling belakangnya. Jadi kita memulai dari sini sehingga menghasilkan T3 kali T2. Nah, dari pengandaian tadi bahwa T1P ini sama dengan P aksen. Jadi T1P ini sama dengan dari pengandaian T1P ini adalah P aksen, sehingga T3 kali T2P aksen sama dengan T3 kali P double aksen. Nah, kemudian P double aksen ini dari pengandaian juga bahwa P double aksen sama dengan T2P aksen. Jadi kita peroleh T3 kali P double aksen sama dengan P triple aksen. Sehingga kita peroleh T3 kali P double aksen sama dengan P triple aksen dari pengandaian tadi.
Kemudian langkah kedua kita juga dapat mengalikan, yaitu T3 kali T2 kali T1 dikali P sama dengan T3 kali T2 kali T1 kali P. Jadi yang kedua ini yang diasosiasikan yaitu T3 dan T2, sehingga T3 kali T2 dikali T1P. T1P tadi dari pengandaian bahwa T1P itu sama dengan P aksen. Kita peroleh T3 kali T2P aksen, kemudian kita transformasikan yaitu T3 kali T2P aksen, T2P aksen, kita substitusi lagi sehingga menghasilkan P double aksen, sehingga kita peroleh T3 kali P double aksen sama dengan P triple aksen. Jadi yang pertama dan yang kedua hasilnya sama-sama yaitu P triple aksen. Nah, sehingga kita peroleh T3 kali T2 kali T1 sama dengan T3 kali T2 kali T1 itu sama dengan T3 T2 T1, sehingga hasil kali transformasi ini bersifat asosiatif, terbukti ya. Kemudian yang sifat ketiga yaitu identitas. Nah, di sini sebelum masuk ke teorema saya akan menjelaskan definisi dari sifat identitas ini. Suatu transformasi epsilon disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P bagian dari P berlaku transformasi identitas kali P akan menghasilkan P. Jadi ketika suatu transformasi dikalikan dengan transformasi identitas, maka akan menghasilkan transformasi itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk teoremanya yaitu jika T adalah suatu transformasi dan epsilon suatu transformasi identitas, berlaku T komposisi epsilon sama dengan epsilon komposisi T sama dengan T. Jadi maksud dari teorema ini yaitu ketika suatu transformasi dikomposisikan atau dikalikan dengan suatu transformasi identitas, maka akan menghasilkan suatu transformasi itu sendiri. Untuk pembuktiannya yaitu di sini langkah awalnya kita ambil sebarang titik P bagian atau elemen dari P. Nah, karena T komposisi epsilon dikali P sama dengan T kali kurung siku epsilon kali P sama dengan TP. Kemudian yang pada baris kedua bisa diperhatikan epsilon komposisi T dikali P sama dengan epsilon dikomposisikan dengan kurung siku TP, hasilnya sama dengan TP juga. Maka T komposisi epsilon kali P sama dengan epsilon komposisi T dikali P sama dengan TP untuk setiap P itu bagian atau epsilon dari P. Jadi terbukti bahwa T komposisi epsilon sama dengan epsilon komposisi T sama dengan T. Baik, mungkin itu saja video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.